Halo Sobat New Laut, jumpa kembali lagi dengan saya di channel yang sama. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana cara mendapatkan berita cuaca atau Marine Weather Broadcast atau berita cuaca marine yang resmi dari pihak Badan Meteorologi yang terpercaya dan valid beritanya. Dan tentunya ini saya berikan contoh ketika kapal berlayar dari Indonesia menuju Jepang, dan bukan hanya itu saja, ketika Anda nanti tentunya sebagai pemula ataupun junior officer, ketika Anda nanti berlayar di area perairan Jepang, perairan Cina, perairan Korea, perairan Taiwan, perairan Filipina, perairan Indonesia, dan ini melingkupi area Asia Pasifik, tentu Anda harus mendapatkan berita cuaca yang benar-benar prediksinya yang bagus dan beritanya yang valid. Maka Anda bisa mengambil berita cuaca atau mendapatkan berita cuaca tersebut dari pihak Badan Meteorologi yang terpercaya. Dan di sini saya saat menjadi muallim 2 sering mengambil berita cuaca dari WeatherFact. Saat itu menggunakan WeatherFact dengan setting frekuensi penerimaan WeatherFact tersebut kita ambil dari pihak JMA, Japan Meteorological Agency. Itu biasanya setelah disetting frekuensi sekian, frekuensi tersebut tidak semuanya kita terima dengan baik sehingga gambarnya kurang jelas. Dan di sini saya akan menunjukkan alternatif lain ketika di kapal Anda tidak bisa mendapatkan berita cuaca dari JMA secara jelas, printout dari WeatherFact tidak jelas ataupun terlewatkan, Anda bisa alternatif menggunakan atau mencari melalui website resmi dari pihak JMA, Japan Meteorological Agency. Anda bisa gunakan mobile phone Anda. Jadi Anda bisa gunakan smartphone Anda, dan di sebelumnya saya sempat posting itu cara mendapatkannya menggunakan smartphone berupa iPhone, dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ketika Anda menggunakan mobile phone atau smartphone-nya berupa Android. Oke, di sini Anda bisa gunakan Android Anda menggunakan Google Chrome. Anda masuk saja ke Google Chrome, lalu Anda bisa Anda masukkan alamatnya www.jma.go.jp. Oke, ini .go. Oke, lalu Anda bisa searching. Nah, tampilannya seperti ini. Dan apabila tampilan seperti ini, Anda bisa rubah menjadi bahasa Inggris. Anda turun ke bawah, Anda cari yang versi Inggris. Anda bisa klik yang versi Inggris, dan kebetulan ini yang versi Android. Kalau di versi Apple-nya itu Anda tinggal pilih yang versi Inggris. Oke, coba kita masuk sini. Oke, di sini kita klik yang English. Jadi hampir sama ya dengan yang di Android. Lalu karena kita membutuhkan berita cuaca berupa map, kita langsung saja ke sini. Oke, ketika di sini di WeatherFact, oke, saya kembali.
saya back, kita pilih weather. Oke, jadi saya ulangi ya, kita pilih ke weather, nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini nama stasiun-stasiunnya. Lalu kita sebenarnya tidak perlu sampai ke bawah, kita kembali lagi saja ke atas, kita klik di local info, lalu kita pilih yang weather. Oke, kita klik weather. Setelah itu kita bisa pilih weather map, dan ini yang paling sering digunakan untuk para mariner atau para pelaut. Kita masuk ke weather map. Oke, seperti ini tampilannya untuk analisis chartnya atau peta analisisnya. Dan biasanya untuk yang kita terima menggunakan WeatherFact itu tampilannya seperti ini. Nah, ini dia monokrom, hitam putih saja. Oke, seperti ini. Dan terkadang ketika kita gunakan penerimaannya menggunakan WeatherFact itu penerimaannya kurang jelas. Nah, ini sekarang saya coba zoom, dan itu pun gambarnya kurang jelas, masih pecah-pecah. Oke, dan di sini kita bisa pilih color pun masih pecah-pecah di sini karena resolusinya kurang. Untuk websitenya ini tampilannya tipe mobile, masih kurang jelas. Dan untuk bagian ini bagian untuk historisnya, dan ini tipe beritanya, analisis chartnya untuk surface analisis. Ini ada low, ini ada high pressure, ini ada warm front sama cold front. Di sini sama jenis berita cuacanya, ada jamnya juga. Oke, dan untuk bagian ini kita bisa apply di sini. Anda perhatikan jam dan tanggalnya. Anda lihat gambarnya di sini, analisisnya. Kita bisa stop. Oke, karena gambar ini kurang jelas, Anda bisa download versi PDF-nya. Dan versi PDF ini lebih jelas dan lebih akurat untuk gambarnya. Ini saya ambilkan satu contoh saja. Oke, nanti saya zoom. Nah, ini contohnya. Gambar ini ketika saya zoom, itu hasil zoomnya tidak pecah. Anda lihat. Oke. Oke. Di sini ada gale warningnya. Ada gale-nya, daerah ini daerah fog. Ini cold front sama warm front. Nah, ini batasannya, batasan untuk daerah fog sama gale-nya. Nah, ini storage-nya untuk penjelasan note-nya, catatannya. Ada gale warning, storm warning, dan ini pressure bar-nya untuk pressure bar-nya. Ini high, ini low, dan ini pergerakan arahnya, arah 10 knot, ini kecepatannya.
Oke, nanti di lain waktu saya buatkan video penjelasan untuk cara membaca berita cuaca yang seperti ini. Jadi kita harus bisa membaca prediksi kemana nanti arahnya gale ini, arahnya typhoon nanti larinya kemana. Ini kecepatan anginnya sampai 30 knot di sini. Oke, sekarang saya kembali ke halaman semula. Oke, jadi nanti Anda ketika menginginkan berita cuaca yang gambarnya lebih jelas, Anda bisa download di bagian ini. Oke, di bagian analisis PDF yang ini untuk analisis chart yang 24 jam, 48 jam. Oke, dan saya rasa cukup untuk mariner, untuk para pelaut itu cenderungnya mengambil berita cuaca yang gambar berupa ini. Ketika Anda menginginkan monokrom ataupun berwarna, Anda terserah. Langkah lebih baiknya Anda ambil yang berwarna untuk Asia Pasifik ini. Jadi di sini tercover ya, Asia Pasifik, Anda di daerah Rusia, Anda di Jepang, berlayar di Jepang, di Korea, Cina, Taiwan, Filipina, dan Indonesia, Malaysia, Bangkok. Anda bisa menggunakan website ini untuk mendapatkan berita cuacanya yang valid dan resmi serta prediksi yang bagus, karena ini beritanya langsung dari Jepang. Dan tentunya ketika Anda mendapatkan berita cuaca yang valid dan terpercaya, Anda bisa memprediksi kemana arahnya nanti typhoon atau gale itu larinya kemana. Anda bisa memberikan masukan ke kapten, ataupun kapten pun bisa mengambil keputusan kemana harus shelter atau kemana harus berlayar yang lebih aman dari resiko bertemu dengan typhoon. Oke, saya rasa apa yang sampaikan ini saya harapkan bisa Anda pahami, dan tentunya saya yakin ini karena lebih mudah, karena Anda lebih familiar, dan Anda sebagai generasi Z yang dimana Anda sudah familiar dengan gadget atau teknologi, dan Anda bisa memahami dengan cepat sehingga Anda bisa mendownload ketika Anda sudah mengetahui alamat website resmi dari JMA. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi Anda sebagai pemula ataupun adik-adik junior officer yang tentunya nanti ketika Anda berlayar di area tersebut, Anda tidak mendapatkan berita cuaca dari WeatherFact, Anda bisa mendapatkan dari website resminya langsung. Oke, semoga ini bermanfaat bagi Anda, dan sampai jumpa kembali di channel yang sama di kesempatan berikutnya. Terima kasih.